Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok juga disebut gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama, yaitu pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir. Gagasan pendukung adalah uraian yang membantu menjelaskan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Untuk menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Cara mudah menemukan kalimat utama. Yang pertama, jika kalimat utama terletak pada awal paragraf. Caranya cukup lihat kalimat kedua. Apakah ada kata yang diulang? Apakah ada kata rujukan atau kata ganti? Seperti ini, itu, tersebut, ia, dia, mereka, di sana, dan lain-lain. Contoh, perhatikan paragraf di bawah ini. Perhatikan kata tikus di kalimat pertama. Kembali disebut pada kalimat kedua. Ini merupakan ciri paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Jadi, kalimat utamanya adalah hama tikus merupakan hama yang paling merugikan petani. Gagasan pokoknya, hama tikus merugikan petani. Contoh yang kedua, perhatikan paragraf di bawah ini. Perhatikan kata dendeng balado di kalimat pertama kembali disebut pada kalimat kedua menggunakan kata makanan ini. Ini merupakan ciri paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Jadi, kalimat utamanya adalah ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Gagasan pokoknya, salah satu masakan khas Padang adalah dendeng balado. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Jenis paragraf yang kedua, jika kalimat utamanya di akhir paragraf. Cirinya, kalimat terakhir berupa kesimpulan atau penegasan. Biasanya, kata-katanya yang menjadi tanda kesimpulan atau penegasan, jadi, maka, bahkan, oleh karena itu, oleh sebab itu, untuk itu, itulah, dengan demikian, ternyata. Contoh yang pertama, perhatikan paragraf berikut. Kalimat terakhir menggunakan kata untuk itu. Kalimat ini berarti kesimpulan atau penegasan. Jadi, kalimat utamanya adalah untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Gagasan pokoknya, makanlah sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan. Contoh yang lain, perhatikan paragraf berikut. Perhatikan, pada kalimat terakhir diawali dengan kata "karena itu", yang merupakan sebuah kesimpulan atau penegasan. Jadi, kalimat utamanya, karena itu, aturan kelas harus dihormati oleh semua anggota kelas.
Gagasan pokoknya, aturan kelas harus dihormati oleh semua anggota kelas. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir disebut paragraf induktif. Jenis paragraf yang ketiga, kalimat utama ada di awal dan di akhir. Cirinya sama dengan paragraf deduktif, yaitu kalimat utama ada di awal paragraf. Sama juga dengan ciri paragraf induktif, yaitu kalimat utama ada di akhir paragraf. Isi dari kalimat pertama sama dengan isi pada kalimat terakhir. Contoh, perhatikan paragraf berikut. Kata madu di kalimat pertama juga ada di kalimat kedua. Berarti kalimat pertama adalah kalimat utama. Kalimat terakhir ada kata oleh karena itu. Berarti kalimat terakhir juga merupakan kalimat utama. Isi dari kalimat pertama sama dengan kalimat terakhir. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat pertama, madu menjadi bahan alami yang sangat efektif untuk meredakan gejala batuk dan pilek. Kalimat terakhir, oleh karena itu, orang-orang memanfaatkan madu sebagai obat alami untuk mengatasi batuk dan pilek. Gagasan utamanya, madu merupakan obat alami untuk mengatasi batuk dan pilek. Contoh selanjutnya, perhatikan paragraf berikut. Perhatikan, kata influenza pada kalimat pertama muncul kembali pada kalimat kedua, sesuai dengan ciri paragraf deduktif. Kalimat terakhir berupa penegasan dengan kata ternyata, sesuai dengan ciri paragraf induktif. Isi kalimat pertama sama dengan isi kalimat terakhir. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat pertama, penyakit influenza mudah menular. Kalimat terakhir, kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Gagasan pokoknya yaitu penyakit influenza mudah menular. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran.